Oke, selamat datang untuk Kak Reza Sumara, Kak Sena, dan Kak Gunawan Mulyadi. Mohon ditunggu sebentar, sekitar 5-10 menit untuk menunggu peserta yang lainnya untuk bergabung dalam bootcamp online IoT ini. Oke, sambil kita menunggu untuk peserta yang lainnya, bisa dipersiapkan dulu untuk materi yang tadi sudah di-download dan untuk peralatan yang akan digunakan pada bootcamp malam ini.
Mohon ditunggu ya teman-teman, bootcamp akan kita mulai pada pukul 19.10 sambil kita menunggu untuk teman-teman yang lain yang akan dihubungin oleh admin terlebih dahulu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.10, langsung saja kita mulai untuk bootcamp online IoT dari Indobot Academy. Karena untuk user yang lainnya, tadi kami hubungin dan mohon izin karena sedang tidak enak badan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bootcamp Online IoT Indobot Academy, aplikasi Project Smart Home Internet of Things dengan platform Firebase dan Tunggable. Sebelum kita memulai pertemuan ke-8 ini,
marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama dan bertatap muka secara online. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratih Meikasari. Di sini saya sebagai moderator yang akan menemani teman-teman untuk mengikuti bootcamp online IoT dari Indobot Academy. Oke, langsung saja. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas materi tentang Project Smart Home dengan Tunkable. Sudah siap untuk memulai pembelajarannya? Bagaimana Mas Rido? Sudah siap? Oke, kepada Mas Rido, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa dapat berkumpul dan mengikuti bootcamp IoT ke-8 ini. Nah, bagaimana untuk proyek-proyek sebelumnya? Di mana proyek-proyek IoT yang sebelumnya itu telah kita bahas itu adalah banyak menggunakan Blink, Firebase, dan Tunkable. Tetapi untuk proyek-proyek sebelumnya itu masih beberapa bagian-bagian kecil saja. Nah, sedangkan untuk proyek ke-8 ini, dan sebenarnya akan proyek dan ke-8 dan 9 ini akan saling berkaitan satu sama lainnya. Di mana proyek ke-8 ini, kita akan menggabungkan beberapa proyek yang sebelumnya telah kita coba dan kita praktekkan, dan menjadi satu buah proyek yang cukup kompleks, yaitu proyek Smart Home. Di mana pada pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas tentang proyek Smart Home menggunakan NetMCU ini. Dan yang akan dihubungkan dengan server Firebase. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini, kita akan berfokus untuk menganalisa dari program Arduino dan menghubungkannya ke server Firebase. Nah, untuk pertemuan ke-9-nya besok, kita akan melanjutkannya dengan menghubungkan dari Firebase ke aplikasi buatan kita sendiri menggunakan Tunkable. Seperti itu. Mungkin di awal langsung akan saya awali terlebih dahulu dengan sedikit materi dari apa yang akan kita lakukan pada pertemuan ke-8 ini. Nah, yaitu pertama kita akan membuat aplikasi Project Smart Home Internet of Things dengan platform Firebase dan Tunkable. Di mana kita akan menggunakan sensor PIR, LED, dan juga sensor DHT11 yang dirangkai dengan menggunakan NetMCU. Dan kemudian akan dihubungkan dengan server Firebase. Nah, terus kenapa bisa disebut dengan Smart Home? Nah, itu kita menggabungkan dari beberapa perangkat yang bisa digunakan untuk membuat rumah kita itu terlihat lebih pintar. Dan apa yang membandingkan dengan aplikasi yang sudah ada dan yang lebih canggih itu nanti akan ada di segi aplikasinya sebenarnya. Di mana aplikasinya mungkin akan ada fitur pengenal suara, fitur alarm, dan lain-lainnya. Nah, tetapi untuk saat ini kita akan berfokus ke dalam rangkaian elektroniknya dan juga penghubung dengan servernya. Nah, ini adalah catatan yang sangat penting, yaitu pinout NetMCU yang akan selalu kita gunakan untuk mencontek saat kita membuat rangkaian menggunakan NetMCU ini. Jadi rangkaian NetMCU ini sangat penting. Pinout-pinoutnya harus, walaupun tidak mengingatnya tidak masalah, tetapi yang penting kita mengetahui apa saja kegunaan dari setiap pin ini dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, untuk proyek pada pertemuan ke-8 ini, kita akan membuat rangkaian NetMCU Smart Home dengan yang seperti tadi dibilang menggunakan sensor PIR, DHT11, dan juga LED. Nah, untuk LED ini nanti mungkin bisa
kalian kembangkan dengan mengganti LED ini dengan relay dan dihubungkan dengan lampu listrik PLN seperti itu. Jadi nanti tidak terbatas hanya untuk LED saja. Nah, LED ini hanya kita gunakan sebagai perantara untuk melihat indikatornya saja. Lalu selanjutnya itu setelah rangkaian jadi, kita akan membuat program smart home dengan Firebase. Jadi kita akan membuat program di Arduino IDE yang akan memprogram rangkaian smart home ini agar bisa terhubung dengan Firebase. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan satu buah sensor PIR yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan itu bisa sebagai pendeteksi bahwa ada orang atau tidak di ruangan itu, atau ada pergerakan benda ataupun orang yang ada di sekitar sensor PIR. Jadi ini bisa digunakan sebagai alarm maling ataupun alarm kegiatan bahwa di dalam ruangan itu ada orang, seperti itu. Lalu ada juga sensor DHT11 yang digunakan untuk membaca suhu dan juga kelembaban ruangan. Jadi dengan penggabungan sensor DHT11 dan juga sensor PIR ini bisa saling dikolaborasikan dan dipantau langsung oleh server seperti itu. Lalu kita tambahkan 2 buah LED yang akan bisa kita kontrol lewat smartphone ataupun nanti menggunakan aplikasi yang akan kita buat selanjutnya. Nah, untuk LED ini kita buat 2 buah agar kalau misalnya 1 buah itu nanti agak terlalu sederhana seperti itu. Jadi kita buat 2 buah dan mungkin nanti kalian bisa menambahkan lebih banyak LED lagi. Dan misalnya ingin digunakan LED ini untuk mengontrol lampu ataupun kipas angin, TV ataupun yang lainnya, itu tinggal menambahkan modul relay ataupun rangkaian tambahan lainnya untuk penghubung seperti itu. Nah, misalnya juga kalau ingin dikembangkan lagi, sensor PIR ini juga dapat mengendalikan lampu LED ini. Misalnya jika terdapat gerakan orang ataupun ada suatu pergerakan orang di depan sensor PIR ini, maka sensor PIR akan mendeteksi dan mungkin bisa akan menyalakan lampu LED ini. Dan lampu LED ini bisa kalian ganti dengan buzzer atau alarm ataupun lampu. Misalnya jika ada orang masuk itu nanti lampunya akan otomatis menyala dan juga akan mengirim notifikasi ke smartphone seperti itu. Nah, ini adalah contoh gambaran dari program Arduino IDE yang yaitu project smart home dengan Firebase. Nah, untuk program ini bisa kalian lihat di dokumen yang ada pada indobot.co.id. Kalian bisa mendownload dokumen yang ada pada pertemuan ke-8 ini, di mana terdapat PPT dan juga dokumen yang berisi tutorial langkah-langkahnya dan source code dari Arduino IDE Project Smart Home ini. Nah, lalu ini adalah contoh screenshot dari serial monitor untuk debugging ataupun untuk memantau keadaan dari NodeMCU ini. Apakah sensornya itu terbaca dengan benar dan juga parameter-parameter lainnya. Seperti ini ada sensor PIR, bisa terlihat langsung di sini. Lalu ada LED 1 dan juga LED 2. Jadi bisa dipantau langsung dari sini. Akan tetapi jika tidak membutuhkan serial monitor ini pun bisa. Misalnya USB ini kita langsung colokan ke charger HP seperti itu. Itu sudah bisa digunakan selama ada koneksi internet yang sudah disetting dengan SSID dan juga password yang sudah disesuaikan tersebut. Jadi kita bisa memasangnya itu di mana saja, tidak perlu terhubung langsung dengan komputer ataupun PC. Jadi selama ada tercover jaringan WiFi yang sudah disetting dengan NodeMCU, maka rangkaian NodeMCU Smart Home ini udah akan langsung otomatis terhubung dengan internet.
Jadi sangat fleksibel sekali, tidak membutuhkan lagi komputer ataupun PC yang cukup besar seperti itu, dan bisa dikontrol lewat jarak jauh, dan juga tidak harus dengan jaringan lokal seperti Bluetooth, kan harus ada di ruangan itu ataupun cuma di ruangan sebelah sudah terputus sinyalnya. Dengan adanya IoT nanti kalian bisa mengontrolnya dari luar kota ataupun yang lainnya selama itu terhubung dengan koneksi internet. Nah, setelah kita mencobanya nanti, kita akan mengamati dan mencoba merubah-rubah nilai variabel yang ada di Firebase. Apakah itu akan mempengaruhi dari rangkaian smart home kita ini? Misalnya kan untuk suhu dan kelembapan itu dari rangkaian sensor ini akan mengirim ke Firebase. Jadi kita tidak perlu mengubah-ubahnya, tetapi yang mengubah itu dari node MCU ini, dari rangkaian ini, dari rangkaian yang kita buat. Dan untuk sensor peer sama seperti DHT ini. Jadi sensor peer ini akan dibaca oleh node MCU, dan node MCU akan mengirimnya ke Firebase. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik, tetapi kita bisa memantaunya perubahan data ini dari Firebase ini, web Firebase. Nah, untuk LED 1 dan LED 2 ini kita bisa rubah-rubah, bisa kita coba. Misalnya untuk nilai LED 1 itu 0, itu berarti LED mati. Dan jika kita rubah menjadi LED 1, berarti nanti LED akan menyala, LED 1 akan menyala seperti itu. Jadi kita bisa mengubah-ubah dan melihat respon dari rangkaian ini. Jadi nanti mungkin catatan ya, kita harus sudah berhasil menggunakan real-time database dari Firebase. Jika mungkin nanti ada kendala ataupun misalnya ada problem dengan mengakses Firebase ataupun rangkaiannya, bisa ditanyakan langsung menggunakan grup Telegram ataupun live chat di sini. Nah, di sini akan saya perlihatkan program dari program Arduino Smart Home Firebase ini. Nah, kita lihat bagian awal ini. Mungkin akan saya jelaskan dari per poin-poin penting dari program ini. Nah, untuk bagian header awal ini hanyalah komentar. Jadi yang berwarna abu-abu di Arduino IDE ini itu tidak digunakan, dan ini hanya sering digunakan untuk membantu saja, keterangan bantuan saja. Jadi ini tidak akan, yang berwarna abu-abu ini tidak akan berefek pada program yang telah kita buat. Selanjutnya ada include ESP8266 WiFi, itu yang digunakan untuk mengakses WiFi pada node MCU ini. Lalu untuk Firebase Arduino itu library untuk mengakses server Firebase dengan menggunakan node MCU ini, dan juga include DHT.h. Nah, ini karena kita menggunakan sensor DHT11, maka kita membutuhkan library DHT sensor. Lalu bagian bawahnya lagi, nah ini 4 baris penting yang sering digunakan itu. Ini 4 baris utama yang berhubungan dengan internet dan juga server yang digunakan itu. Pertama, Firebase host itu adalah alamat host dari database yang kita gunakan.
Dan catatan di sini itu tidak boleh menggunakan simbol garis miring. Jadi untuk simbol garis miring misalnya http:// garis miring itu dihilangkan saja. Langsung ke nama database dan juga firebase.com. Lalu selanjutnya Firebase Authentication. Nah, ini adalah secret key dari database kita. Selama ada Firebase host dan juga authentication ini, maka semuanya bisa mengubah-ubah isi dari database. Sehingga kalau ini digunakan untuk smart home privat ataupun mungkin project IoT yang penting atau pribadi, itu sebaiknya jangan di-share host dan juga authentication ini. Selanjutnya untuk WiFi SSID dan juga WiFi password itu adalah WiFi yang kita gunakan untuk menghubungkan Node MCU ini dengan internet. Dan catatan mungkin untuk WiFi ID dan WiFi SSID dan juga WiFi password ini, huruf besar kecilnya itu harus diperhatikan karena ini cache sensitif, jadi tidak boleh ada kesalahan huruf besar dan juga kecilnya. Nah, selanjutnya define LED 1 14, define LED 2 12. Nah, ini adalah menggambarkan dari pin yang digunakan. Misalnya LED 1 ini terhubung dengan pin GPIO 14 atau dengan kata lain D5. Dan lalu LED 2 itu terhubung dengan GPIO 12 atau di tulisan pada Node MCU-nya itu D6. Seperti itu. Lalu untuk sensor peer-nya sendiri itu terhubung dengan pin D0 atau di sini terhubung dengan GPIO 16. Jadi kita buat define peer spasi 16. Lalu untuk DHT pin atau pin data sensor DHT-nya kita hubungkan dengan pin GPIO 5 atau D1. Lalu ini catatan pentingnya lagi ini adalah define DHT type. Nah, ini kita gunakan yaitu DHT 11. Jadi jangan sampai salah tipe DHT yang kita masukkan. Lalu tidak boleh ketinggalan juga ini adalah bawaan library dari DHT. Ini DHT, spasi DHT dalam kurung DHT pin dan juga DHT type. Jadi ini tidak boleh, kalau yang bagian bawah ini tidak boleh sampai salah ketik seperti itu. Tetapi untuk yang bagian define LED dan lain-lain kalian bisa menggunakan kata terserah bebas itu, tetapi tidak boleh menggunakan spasi. Sebagai catatan, misalnya ingin membuat pin LED 1 itu tidak boleh menggunakan pin spasi LED spasi 1, itu tidak boleh, tetapi menggunakan harus terhubung semuanya, tidak boleh ada spasi. Bisa menggunakan strip ataupun underscore ataupun bisa langsung digabung menjadi satu. Selanjutnya pada void setup ini, nah, yang kemarin telah saya beritahukan, yaitu untuk void setup itu adalah program yang dijalankan hanya sekali saja saat Node MCU menyala atau Arduino menyala. Jadi untuk program void setup ini akan berjalan satu kali setelah Arduino atau Node MCU ini menyala. Jadi tidak berulang-ulang. Nah, untuk program yang berulang-ulang itu berada pada void loop. Di sini untuk void setup itu yang sering digunakan adalah untuk pendeklarasian dari pin digunakan sebagai input ataupun output, untuk deklarasian penggunaan sensor dan lainnya. Seperti ini kan di serial begin itu digunakan pada void setup karena dijalankan sekali dan digunakan terus-menerus setelahnya. Lalu pin mode LED 1 output. Nah, untuk LED kan LED adalah perangkat output, jadi kita menggunakan LED 1, LED 2 itu digunakan sebagai output dan mengaturnya itu menggunakan pin mode, dan M-nya itu harus besar, tidak boleh M kecil. Selanjutnya adalah DHT begin. Ini untuk memulai
sensor DHT untuk mendeklarasikan bahwa pin DHT, sensor DHT itu digunakan pada program ini. Nah, untuk penulisan DHT ini bisa kalian rubah, tetapi harus disesuaikan dengan yang pada atas ini, DHT ini dan juga DHT ini. Lalu pada pemanggilan di program di bawahnya itu harus berubah semua kalau misalnya ingin diubah ataupun ditambahkan sensor DHT yang lainnya. Jadi penggunaan Node MCU ini tidak terbatas hanya bisa menggunakan satu DHT, tetapi bisa lebih dari satu sensor DHT. Selanjutnya ini ada komen garis slash garis miring 2 kali connect to WiFi. Nah, ini adalah komentar. Nah, digunakan, jadi program di bawah ini digunakan untuk menghubungkan Node MCU dengan WiFi. Nah, seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya ini di bagian while WiFi status ini. Jadi di sini akan mengulang-ulang terus hingga WiFi connect. Jadi program tidak akan berjalan sebelum WiFi itu connect. Jadi akan berulang-ulang terus di sini. Nah, di bawahnya ini serial print ln itu untuk memberitahu bahwa jika Node MCU ini sudah terkonek, maka ada pesan di serial monitor bahwa telah connect dengan IP pada Node MCU itu berapa, nanti bisa langsung muncul di serial monitor. Selanjutnya pada Firebase Begin. Nah, ini adalah pendeklarasian dari Firebase. Nah, di sini adalah Firebase Host dan juga Firebase Authentication yang telah kita sebutkan pada di bagian atas ini. Jadi nilainya akan sama. Ini adalah bagian penting pada void setup. Selanjutnya void loop. Nah, ini adalah program utamanya dan di sini itu program yang berulang-ulangnya itu. Nah, di sini adalah float H. Nah, ini float adalah nilai yang ada koma-komanya seperti itu. Untuk gampangnya kan ada int, ini integer, itu untuk nilai satuan, tidak ada komanya. Mungkin untuk gambaran pembedanya seperti itu. Nah, untuk float kan nanti untuk suhu dan juga kelembaban ada nilai komanya, misalnya suhu 27,5 derajat Celcius seperti itu. Jadi menggunakan float. Tetapi jika menggunakan integer nanti yang akan terbaca cuma 27-nya saja. Untuk komanya itu nanti akan tidak terbaca. Nah, jadi untuk pembacaan suhu dan juga kelembaban kita menggunakan float. Di mana float H, nah float H kita membuat variabel H dengan nilai pembacaan sensor kelembaban, read humidity. Selanjutnya, untuk float T atau temperatur juga sama dengan nilainya dengan pembacaan dari temperatur sensor DHT. Dan yang ketiga, kita membuat variabel sensor peer. Nah, di sini ada underscore untuk pemisahnya. Tidak boleh menggunakan spasi. Adalah digital read dalam kurung peer. Nah, peer ini adalah pin 16 ini. Jadi misalnya kita ganti langsung 16 itu bisa, tetapi akan lebih mudah jika menggunakan seperti ini. Jadi nanti integer sensor peer itu digunakan untuk membaca nilai tegangan dari keluaran sensor peer. Nah, lalu ada if ini, if is none. Ini digunakan untuk mendeteksi bahwa sensor DHT11 ini terbaca dengan benar atau tidak. Misalnya jika sensor DHT ini tidak terhubung dengan benar, maka akan muncul pesan fail to read from DHT sensor pada serial monitor. Jadi ini adalah salah satu ya untuk debuggingnya dari sensor DHT ini. Jadi bisa mengetahui bahwa sensor DHT itu sudah terhubung dengan benar atau belum.
Selanjutnya adalah Firebase set float. Ini adalah memanggil library dari Firebase dan untuk mengeset variabel kelembaban di Firebase. Dan nilai yang dimasukkan adalah nilai H. Ini sama, untuk program ini ada beberapa bagian yang sama persis dengan yang ada pada project sebelumnya, yaitu sensor kelembaban, suhu dan kelembaban. Hanya saja nanti kita menambahkan fitur tambahan lainnya itu. Untuk handle error ini akan mengirimkan pesan atau notifikasi pada serial monitor jika pengiriman data dari Node MCU ke Firebase itu gagal atau error. Di bagian bawahnya ini sama persis, hanya saja mengirimkan nilainya itu pada variabel suhu dengan nilai T atau temperatur yang dikirimkan. Nah, ini adalah poin tambahannya. Poin tambahannya adalah Firebase set float untuk sensor peer. Jadi untuk sensor peer kita kirimkan nilainya juga dari pembacaan sensor peer ini. Jadi selain suhu dan kelembaban, kita mengirimkan nilai sensor peer pada Firebase. Nah, ini bisa digunakan untuk pembacaan dari aplikasi Tungkebel yang akan kita buat. Lalu di bawahnya ini adalah integer int kondisi LED 1. Lalu Firebase get float. Nah, ini adalah fungsi ini untuk mendapat nilai, membaca nilai dari Firebase dengan nama variabel di Firebase-nya itu LED 1. Jadi nanti variabel LED 1 di Firebase akan dibaca oleh Node MCU ini. Lalu pada integer kondisi LED 2, Firebase get float LED 2. Nah, ini membaca variabel dari LED 2 yang ada di Firebase. Nah, lalu ini akan kita gunakan dengan menggunakan if ataupun pengkondisian if. Jadi if kondisi LED 1 sama dengan 1, jika nilai variabel LED 1 itu nanti sama dengan 1, maka digital rate LED 1 high. Jadi nanti LED 1 akan menyala. Terus else ini itu jika nilainya itu selain dari 1, maka akan LED mati. Di sini digital rate LED 1 low. Jadi jika kalian kasih variabel LED 1, kalian kasih nilai 0, itu nanti LED akan mati. Jika kalian kasih 1, LED akan menyala. Nah, lalu bagaimana jika kalian mengisinya lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu nanti hasilnya adalah LED mati. Karena LED akan menyala jika kondisinya itu LED sama dengan 1, seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan kondisi LED 2. Ini sama saja. Lalu pada bagian ini, serial print, ini hanya memberikan informasi debugging saja pada serial monitor. Jadi bisa memantau perubahan nilai-nilainya itu menggunakan serial monitor. Lalu kita delay 1 detik. Jadi pengiriman datanya kita delay 1 detik. Nah, mungkin di realnya itu, mungkin delaynya itu bisa lebih dari 1 detik. Nah, kenapa? Itu karena nanti beberapa waktu itu nanti akan digunakan untuk membaca ini. Membaca sensor DHT itu membutuhkan waktu sekian detik, beberapa detik. Itu karena tidak sangat cepat. Jadi membutuhkan pembacaan nilai dari sensor DHT itu membutuhkan waktu juga. Lalu untuk mengirimkan data juga ke Firebase dan juga membaca data dari Firebase, itu juga nanti akan memakan waktu. Jadi saat saya coba itu, nanti dengan delay 1000 ini atau 1 detik, nanti total delay waktu dari pembacaan 1 dan pembacaan 2 itu, atau pengiriman data 1 ke pengiriman data 2, itu memiliki selisih waktu kurang lebih 3 detik. Jika ingin dipercepat lagi sebenarnya itu bisa, tetapi nanti kita akan membuat program yang lebih kompleks lagi karena membutuhkan efisien program seperti itu.
Jadi untuk program sederhananya itu mungkin seperti ini, dan kira-kira di program ini itu nanti ada delay pengiriman data sekitar 3 detik seperti itu. Jadi untuk pengiriman data jika delaynya itu 3 detik itu menurut saya itu sudah cukup sih. Tidak terlalu lama juga, tidak terlalu cepat juga. Nah, mungkin itu dulu penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau didiskusikan, silahkan. Oh, untuk Bapak Faisatullah minta dikirimkan codingnya. Oke Pak, saya kirimkan. Mungkin akan saya kirimkan di grup Telegram ya Pak, karena di sini susah mengattach file. Nah, untuk Bapak Faisatullah mungkin bisa di-download di program Arduino-nya di grup Telegram, ataupun mungkin bisa melihatnya di dokumen pada website Indobot. Untuk Mas Reza Somara. Nah, kalau seumpama ditambahkan sensor MQ135 bagaimana? Secara teori itu bisa, Pak. Mas, untuk saya bukakan mungkin. Untuk Mas Reza Somara. Nah, ini saya bukakan dari Google. Saya buka ini sensor MQ135. Nah, ini sensor suhu, sensor gas atau udara. Nah, biasanya ini digunakan untuk membaca gas metan ataupun yang gas-gas yang lainnya, nanti bisa digunakan untuk membaca kualitas udara. Nah, di sini itu ada 4 pin, Mbak. Dari sini mungkin ada 5 volt, ada 5 volt min atau ground. Jadi ini untuk sumber tegangannya. Nah, ini kalau untuk sensor MQ135 setahu saya itu harus menggunakan minimal 5 volt. Jika menggunakan 3,3 volt itu tidak bisa. Mungkin itu satu catatan pentingnya. Karena di dalam MQ135 itu ada pemanasnya. Jadi tetap bisa dihubungkan dengan MCU, tetapi nanti dihubungkannya ke pin yang 5 volt. Nah, lalu ada 2 pin lagi, yaitu DO atau data output dan juga AO atau analog output. Nah, nanti bisa digunakan dua-duanya, salah satu dari 2 pin ini. Ini sama-sama pin keluaran, tetapi yang membedakannya itu untuk data output ini itu keluarannya hanya berupa nilai 1 dan juga 0 ataupun VCC dan juga ground, seperti itu keluarannya. Tetapi untuk analog output itu memiliki range perubahan nilai tegangan. Misalnya jika kualitas udara baik, kalau tidak salah itu tegangannya kecil, seperti itu. Kalau kualitas udaranya buruk nanti tegangannya besar. Nah, untuk penghubungannya sendiri untuk Mas Reza ya, untuk penghubungannya sendiri DO data output ini bisa dihubungkan dengan pin GPIO manapun. Dan nanti untuk kalibrasi kualitas udaranya itu bisa memutar trimpotnya ini. Jadi ada trimpot yang berwarna biru itu bisa diputar sesuai dengan batasan yang disesuaikan. Misalnya saat kualitas udaranya
agak baik itu nanti diputar hingga settingan yang sesuai. Terus data output ini bisa dihubungkan ke pin GPIO manapun. Nah, untuk analog output ini wajib dihubungkan dengan pin analog agar bisa terbaca dengan benar. Nah, pin analognya itu ada di pin A0, Mas. Pin A0 dari node MCU. Nah, pin ADC 0, Mas, di bagian pojok. Itu nanti bisa dihubungkan dengan pin ini. Mungkin seperti itu, Mas Reza. Bagaimana? Apakah kira-kira sudah terjawab pertanyaannya? Oke, siap, Mas. Mungkin untuk yang lainnya, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Oh, untuk Mas Reza. Nah, untuk menaikkan tegangan, nah di sini kan ada juga kan karena kita menggunakan powernya itu dari USB atau colokan USB ini, itu kan dari USB itu 5 volt, Mas. Bisa diambil dari pin ini, Mas. Nah, dari pin ini, Mas, V-in. Nah, V-in ini nanti tegangannya itu sama dengan di mana ini? Di USB-nya. Biasanya itu keluarannya itu sama. Jadi nanti jika menggunakan powernya dari USB di V-in itu biasanya sudah keluar 5 volt. Lalu mungkin di beberapa jenis node MCU ada yang menggunakan VV di bagian bawah ADC 0 ini. Di sebelah sini biasanya ada VV. Nah, itu biasanya juga tegangannya itu 5 volt. Bisa ngambil dari situ, Mas. Nah, mungkin untuk Mas Reza bisa lihat di sini. Nah, di sini ada VUSB. Di beberapa jenis node MCU itu ada VU atau VV atau VUSB. Nah, ini biasanya tegangannya sama persis dengan yang ada pada konektor USB ataupun berarti sama saja dengan tegangan dari VUSB ini adalah 5 volt. Jadi ini bisa digunakan. Nah, untuk Mas Gunawan Mulyadi, nah, untuk berapa sensor total? Semua untuk maksimum yang digabungkan dengan satu board node MCU. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Gunawan ini tuh agak ribet sedikit, Mas. Karena itu sebenarnya itu nanti tergantung dari sensor yang digunakan, Mas. Misalnya jika sensor yang digunakan itu seperti DHT11 ini, itu bisa sangat banyak, tergantung jumlah dari GPIO-nya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kurang lebih ada bisa jika menggunakan sensor DHT11 ini bisa hingga 11 sensor. Dan sebenarnya itu bisa ditambah lagi, tetapi membutuhkan rangkaian tambahan untuk Mas Gunawan. Tetapi untuk sensor yang lainnya seperti sensor PIR dan yang lainnya itu jika menggunakan langsung dihubungkan dengan pin GPIO, nanti itu tergantung pin yang digunakan itu, Mas. Jika masih tersedia pin bisa dihubungkan ke situ. Nah, ini untuk penggunaan sensor yang menggunakan satu pin seperti ini ya, Mas. Ada sensor yang menggunakan I2C ataupun I2C atau
pin I2C yang biasanya digunakan untuk LCD I2C itu Mas, yang menggunakan 2 buah pin. Nah, jika menggunakan sensor yang sejenis itu bisa lebih banyak lagi, hingga ratusan sensor. Jika programnya itu bisa lebih fleksibel seperti itu, paling tidak bisa hingga puluhan sensor Mas. Misalnya untuk contoh ini Mas, mungkin untuk sensor yang seperti ini termometer inframerah, jadi yang jarak jauh. Nah, ini menggunakan SDA dan juga SCL. Nah, ini sensor ini bisa dipasang hingga banyak sekaligus selama alamatnya beda seperti itu, karena nanti yang membedakan itu alamatnya. Jadi nanti jika bisa disetting berbeda, nanti penggunaan sensornya itu bisa sangat banyak. Jadi nanti mungkin kembali lagi ke Mas Gunawan, nanti tergantung sensor apa yang digunakan. Mungkin seperti itu. Nah, apakah kalau GPIO terisi, apakah arus tegangannya cukup? Nah, untuk arusnya sendiri itu biasanya itu maksimal 40 miliampere Mas Gunawan. Jadi misalnya hanya untuk menyalakan LED satu saja, ataupun mungkin seperti itu. Jika ingin digunakannya untuk rangkaian yang lainnya lagi atau ditambahkan yang lainnya, itu cukup Mas. Tetapi dengan tambahan rangkaian yang lainnya, seperti rangkaian level shifter ataupun rangkaian menggunakan tambahan transistor seperti itu. Jadi GPIO ini hanya untuk mengirimkan sinyal saja. Jadi nanti semua arus bisa diatur oleh transistor atau rangkaian yang lainnya itu Mas. Mungkin seperti modul relay. Modul relay itu kalau dihubungkan dengan pin GPIO langsung itu tidak akan kuat. Jadi di dalam modul relay itu di sana ada optocoupler dan juga transistor yang membantu untuk menambah arus seperti itu. Jadi nanti Node MCU ini tidak akan kekurangan arus jika ada rangkaian tambahan untuk sebagai pengaman dan juga penambah dayanya. Seperti itu Mas Gunawan. Nah, untuk Mas Ridwan mungkin ya tidak apa-apa untuk bergabung. Nanti silahkan menyimak dulu, ataupun jika ada pertanyaan langsung silahkan ditanyakan lagi. Karena pada sesi ini tadi saya tadi mencoba untuk menjelaskan dari program Arduino Smart Home ini yang berisi sensor PIR, LED, sensor DHT. Dengan rangkaiannya mungkin seperti ini. Untuk Mas Ridwan Nugraha mungkin tadi kita mencobanya itu ini, sensor PIR, sensor DHT, dan juga 2 buah LED yang dihubungkan dengan Firebase. Mungkin untuk Mas Gunawan atau Mas Ridwan ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin yang lainnya juga. Siap, masih menyimak Pak. Oh iya. Mungkin untuk yang lainnya silahkan, bisa ada yang mau ditanyakan ataupun mau didiskusikan terlebih dahulu. Kalau tidak, mungkin akan saya perlihatkan lagi di program Node MCU-nya ini.
Nah, untuk Mas Sena Chandra, mungkin saya hold dulu pertanyaannya. Nah, di sini saya mau memperlihatkan ini. Mungkin apakah sudah terlihat jelas ya? Nah, di sini kan connect. Nah, di sini mengirimkan kelembaban, suhu, membaca sensor bir ini. Saya gerakan tangan saya di depan sensor bir, lalu LED 1, LED 2. Nah, di sini terbaca seperti ini. Lalu bisa kita lihat di Firebase ini. Nah, di sini itu terlihat ada kelembaban 51 sensor bir dan juga suhu. Nah, di sini kenapa sensor birnya itu selalu 1? Karena ini delay-nya saya berikan yang cukup lama. Jadi nanti nilai satunya itu akan cukup lama juga. Nah, akan saya coba untuk menyalakan LED-nya. Mungkin di sini mungkin terlihat. Di sini LED masih 0. Saya coba saya ubah menjadi 1. Saya enter, enggak berubah. Lalu di sini terlihat LED menyala, LED hijau menyala. Nah, untuk LED yang kedua, saya nyalakan juga dengan mengubah nilai variabel LED 2 menjadi 1. Lalu kita enter. Nah, di sini ada agak delay, itu kurang lebih 2-3 detik itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini jadi 2 LED menyala. Nah, kita matikan. Kita ubah menjadi 0. Lalu LED 1 kita rubah juga menjadi 0. Nah, mati dua-duanya. Lalu bagaimana jika kita kasih nilai 3? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada program itu, jika nilainya selain 1, itu LED akan mati. Jadi misalnya kita berikan nilai lebih dari 1 pun, maka LED tetap mati. Mungkin itu tadi peragaan singkatnya dari Project Smart Home IoT ini. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sena Chandra. Untuk relay nanti itu dipasang di pin mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Sena, untuk relay itu nanti kita dihubungkan dengan pin GPIO. Nah, karena jika menggunakan program yang saya share itu, maka pin GPIO yang digunakan adalah sesuai di program, yaitu pin GPIO berapa saja ini? Pin GPIO 14 dan juga pin GPIO 12. Itu sebenarnya nanti pada modul relay itu bisa kita gunakan semua pin GPIO untuk mengendalikan relay. Saya bukakan modul relaynya. Saya share screen. Nah, mungkin di sini gambarnya agak kurang terlihat jelas. Yang penting bagian tulisannya masih terlihat.
untuk menjawab pertanyaan Mas Ena Chandra, nah misalnya kita menggunakan modul relay dua modul 2 relay. Nah, di sini itu ada VCC 5 volt lalu ground. Nah, ini untuk relay itu sama seperti tadi sensor MQ135 itu. Jadi untuk VCC-nya itu harus terhubung dengan pin 5 volt. Karena relaynya sendiri ini biasanya bekerjanya pada tegangan 5 volt. Jadi jika dihubungkan dengan pin 3,3 volt atau pin 3 volt itu biasanya relay tidak akan kuat menyala. Jadi direkomendasikan itu menggunakan pin yang 5 volt dan ground. Lalu untuk digital input ini misalnya keluaran dari pin di sini yang tadi itu D5 dan juga D6 bisa langsung dimasukkan ke digital input ini. Jadi bisa langsung dihubungkan ke sini, Mas. Karena di dalamnya ini sudah ada rangkaiannya. Jadi tidak perlu tambahan yang lainnya, bisa langsung dihubungkan dari pin GPIO di node MCU ini ke modul relay. Akan tetapi jika Masnya itu membeli relaynya itu satuan biji satu buah relay itu tanpa modul, maka dibutuhkan rangkaian tambahannya, Mas. Itu butuh resistor dan juga transistor. Nah, mungkin tidak akan saya jelaskan lebih detail lagi untuk rangkaiannya dan lain-lain, karena mungkin di sini kita lebih fokusnya menggunakan modul, karena di sini jika menggunakan modul itu lebih aman dan juga lebih mudah dalam perangkaiannya. Untuk Mas Reza Somara, untuk lihat blok tung kabelnya, logiknya yang di tung kabel bagaimana, indeks variabel yang sama yang mana. Mungkin di tung kabelnya sendiri saya belum membuat yang versi gabungan ini, jadi masih baru ada yang saya buat itu masih baru menggunakan sensor PIR dan juga sensor DHT, belum saya tambahkan LED. Tapi akan saya perlihatkan terlebih dahulu yang menggunakan sensor PIR dan juga sensor DHT-nya, Mas. Saya share. Nah, kita buka tungkabel.com. Login. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu yang menggunakan sensor DHT dan juga sensor PIR. Jadi di sini ada suhu kelembaban itu menggunakan sensor DHT dan yang kondisi itu menggunakan sensor PIR. Nah, untuk blok programnya sendiri itu yang sama seperti hampir sama seperti yang ada pada suhu dan kelembaban itu. Tetapi nanti ada tambahan yang menggunakan membaca variabel dari kondisi. Jadi di sini ada 3 variabel yang kita baca, yaitu suhu, kelembaban, dan juga kondisi. Nah, akan tetapi di sini di bagian kondisi saya utak-atik sedikit sehingga nanti yang muncul di aplikasi itu tidak hanya nilai 1 atau 0, langsung bisa memunculkan tulisan apakah ada orang ataupun tidak ada orang, seperti itu. Mungkin untuk yang detail lebih lengkapnya lagi akan saya jelaskan besok saja untuk Mas.
untuk Mas Reza Somara ini, blok bagian mana yang membuat nilai 00C itu mungkin bisa dijelaskan apa Mas untuk nilai 00C ini? Oh, yang nilai label mungkin akan saya jelaskan lebih detail di besok harinya itu Pak. Nah, oke. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita lebih berfokusnya dulu itu ke yang Node MCU dan pemrograman rangkaian ini dan terhubung dengan Firebase. Jadi kita berfokus ke itu dulu. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun kendala lainnya ataupun yang mau didiskusikan, silahkan bisa langsung ditanyakan saja. Apa mungkin ada yang mau langsung membuat project ini dan dipasang di rumah, mungkin bisa ditanyakan bagaimana rangkaian-rangkaiannya. Nah, untuk Pak Faisatullah. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Faisatullah, ini sebaiknya saya sarankan itu menghindari penggunaan converter step up DC to DC Pak. Walaupun itu bisa digunakan, itu sebenarnya itu kurang awet dan pemborosan daya walaupun itu kecil. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan yang DC to DC converter saja. Jadi kita menggunakan power supply yang 12 volt, lalu kita umpankan yang 12 volt itu untuk mengendalikan relay, dan lalu kita berikan penurun tegangan untuk mensuplai Node MCU-nya. Mungkin lebih, kalau menurut saya itu lebih aman seperti itu Pak, lebih awet juga. Karena dari pengalaman saya sendiri itu untuk menggunakan DC step up itu biasanya jika arusnya itu terlalu besar atau bebannya itu terlalu besar, biasanya cepat panas sehingga cepat rusak, ataupun mungkin power supply-nya itu yang cepat jebol, seperti itu Pak Faisatullah. Jadi lebih amannya itu menggunakan yang step down ataupun penurun tegangannya. Mungkin dari Pak Faisatullah dulu, kan di sini di Node MCU ini sebenarnya sudah ada penurun tegangannya, tetapi penurun tegangannya itu dari 5 volt ke 3,3 volt. Itu seperti itu yang ada di Node MCU. Jadi mungkin kalau saya sendiri itu lebih sering menggunakannya itu power supply 12 volt, lalu saya tambahkan penurun tegangan 5 volt. Nah, untuk penurun tegangannya 5 volt itu keluarannya saya baru berikan ke Node MCU dan juga mungkin sensor-sensor ataupun perangkat lainnya yang menggunakan tegangan 5 volt. Lalu 12 volt itu bisa digunakan untuk yang lainnya, untuk menggerakkan motor, pompa, solenoid, ataupun yang lainnya. Nah, iya, untuk Bapak Faisatullah, untuk power supply utamanya itu lebih baik menggunakan yang power supply 12 volt, seperti itu. Nah, untuk Mas Ridwan Nugraha, ini untuk dijelaskan rangkaian proyek rumah. Ya, mungkin proyek rumah seperti apa dulu Mas Ridwan Nugraha, karena proyek rumah itu sebenarnya sangat luas sekali. Mungkin saya perlihatkan mencari rangkaian di Google. Saya cari
Saya cari yang mungkin rangkaian smart home yang sering di internet itu digunakan untuk mengendalikan lampu AC. Nah, seperti ini ataupun yang lainnya. Nah, ini ada RFID dan lain-lainnya, mungkin agak terlalu rumit. Ya, mungkin yang cukup lengkap tapi tidak terlalu ribet yang ini untuk Mas Ridwan. Jadi mungkin penjelasannya dari saya itu ini, yang sebelah paling kiri ini adalah penggantinya Node MCU. Jadi ada boardnya sendiri, tetapi intinya tetap sama menggunakan ESP8266 dan memprogramnya pun itu sama persis, tetapi nanti tinggal menyesuaikan boardnya saja. Mungkin perbedaan di gambarnya itu. Lalu yang digunakan ini ada servo, ada peer, ada sensor DHT, lalu ini ada relay. Nah, relay ini bisa digunakan untuk mengendalikan lampu. Ini solenoid door lock, ini biasanya untuk pengunci pintu. Bisa juga ini digunakan untuk mengendalikan kipas angin, ataupun televisi, pompa air, dan yang lainnya. Lalu untuk sensor DHT ini, itu bisa digunakan satu pin untuk membaca suhu dan kelembapan ruangan. Dan sensor peer ini ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu bisa untuk sebagai sensor pendeteksi maling ataupun sensor pendeteksi bahwa ada orang atau tidak di ruangan itu. Dan misalnya untuk servo ini ya bisa juga ini tergantung penggunaan saja. Ini bisa digunakan untuk mengunci pintu ataupun memberikan pakan hewan peliharaan secara otomatis. Mungkin bisa seperti itu Mas Ridwan. Jadi mungkin pertanyaannya bisa lebih didetailkan lagi ataupun mungkin lebih spesifik ke bagian apanya. Untuk Bapak Faisatullah, kira-kira konverter DC yang to DC yang direkomendasikan apa? Nah, untuk dari saya sendiri Bapak Faisatullah, untuk konverter DC to DC itu menyesuaikan dari beban yang akan digunakan. Kalau dari saya itu, tetapi untuk saya biasanya menggunakan yang modul ini Bapak. Nah, kalau saya sendiri itu lebih sering menggunakan modul yang seperti ini, yang menggunakan MP1584. Mungkin saya kirimkan linknya ini. Nah, kalau saya pribadi sering menggunakan yang ini karena alasannya itu karena lebih kecil dan saya sering langsung menggunakannya itu di PCB. Jadi biasanya saya membuat rangkaian PCB, langsung saya tanam modul step down ini di PCB itu. Biasanya karena itu saya sering menggunakan ini karena ukurannya juga kecil dan spesifikasinya itu hampir sama persis dengan modul yang seperti ini Pak Faisatullah. Mungkin ini emang modul yang sering mudah dicari di pasaran, tetapi ini mungkin ukurannya yang emang agak besar. Jadi nanti saya lebih tergantungnya itu tergantung dari beban yang digunakan itu seperti apa. Kalau hanya untuk sensor-sensor tidak terlalu banyak, itu saya biasanya tadi menggunakan yang ini, menggunakan yang modul step down MP1584 seperti itu Pak Faisatullah. Tetapi kalau butuh arus yang lebih besar lagi, saya biasanya menggunakan yang ini, yang modul step down LM2596 ini. Jadi itu nanti sebenarnya menyesuaikan apa saja yang dihubungkan dengan tegangan 5 volt itu. Itu kalau dari saya pribadi. Jadi itu nanti sebenarnya itu menyesuaikan saja apa saja yang akan kita gunakan,
apa saja yang akan kita hubungkan pada rangkaian yang kita buat. Tetapi untuk rekomendasi dari saya sendiri itu yang menggunakan ini, yang menggunakan MP1584 ini atau LM2596 ini. Itu kalau untuk arus kecilnya, Pak Faisatullah. Kalau menggunakan arus yang lebih besar dari ini, biasanya saya lebih mendingan menggunakan langsung power supply 5 volt yang ukurannya besar, menggunakan case metal gitu, Pak. Itu jika membutuhkan tegangan 5 volt dengan arus yang besar. Mungkin seperti itu Pak Faisatullah. Mungkin silahkan yang lainnya jika ada yang ingin ditanyakan ataupun mau didiskusikan, silahkan ditanyakan saja, tidak apa-apa. Misalnya ada curhat tentang project IoT ataupun ada keinginan bikin project seperti apa, silahkan di-share saja kalau ada kebingungan ataupun yang ingin ditanyakan. Jika saya bisa menjawabnya, insya Allah akan langsung saya jawab saat ini juga. Ya silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing. Mohon izin Mbak. Oh iya, silahkan Mas Ridwan. Kalau misalkan mau menggunakan proyek dengan sensor suara terus terhubung dengan IoT, itu sistemnya kayak gimana ya Pak? Nah, untuk yang menggunakan sensor suara, mungkin kalau Mas Ridwan menyimak yang pertemuan minggu kemarin yang menggunakan kabel, itu bisa menggunakan sensor suaranya itu menggunakan smartphone, Mas. Jadi menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Jadi bukan pada rangkaian Node MCU ini. Untuk jenis sensornya gimana? Untuk sensornya sendiri itu nanti di kabelnya, Pak, untuk Mas. Jadi kan kita membuat aplikasi smart home-nya itu nanti menggunakan kabel. Nah, lalu di dalam kabel itu ada fitur text to speech ataupun speech recognition. Nah, hanya itu nyalakan lampu satu seperti itu. Nanti aplikasinya yang akan mengirim perintah di Firebase seperti itu, Mas Ridwan. Jadi yang biasanya ada kayak yang Google Assistant ataupun mungkin seperti yang sekarang mungkin lagi booming itu yang Bardi, yang smart home IoT itu fitur-fiturnya itu nanti ada di aplikasi smartphone-nya. Jadi dari perintah suara, Google Assistant itu ataupun Siri itu semua pengendaliannya itu dari suara itu, dari smartphone. Jadi nanti di perangkat sensornya ataupun kendali lampunya itu hanya membaca saja, membaca nilai dari server saja. Siap. Terima kasih Pak. Oke, siap. Mungkin
besok kalau saya ada waktu ataupun di pertemuan ke-10 itu, nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang fitur speech recognition itu. Nah, terus di sini ada dari Pak Faisatullah. Nah, kemarin mencoba dengan IC LM7805. Saya tambah transistor untuk tambah arusnya. Nah, mungkin untuk Pak Faisatullah, kalau misalnya menggunakan LM7805, arusnya sendiri keluaran dari IC ini, itu biasanya maksimal itu 1 ampere dan rekomendasinya itu kurang dari 1 ampere. Jadi misalnya jika menggunakan LM7805 dan arus yang digunakan itu hingga 1 ampere, biasanya IC ini akan panas sekali sehingga tidak kuat untuk menyalakan relay ataupun yang lainnya. Terus ditambahkan transistor, ya itu nanti tergantung dari rangkaian transistornya itu lagi, Pak. Jadi nanti kalau saya tidak melihat skemanya, mungkin saya kurang bisa menjelaskan analisanya seperti apa. Nah, mungkin karena dari transistor ini kelebihan arus ataupun ada yang arusnya berlebih dari kemampuan transistornya ini panas dan jebol, bisa saja seperti itu. Nah, ini Arduino-nya mati. Nah, makanya itu di modul relay, mungkin di beberapa jenis modul relay. Nah, mungkin seperti ini, Pak. Saya presentasikan. Mana ya? Nah, untuk Pak Faisatullah. Mungkin di sini, nah ini di sini ada optocoupler. Nah, di sini optocoupler ini adalah pemisah, Pak, dari tegangan tinggi untuk mengendalikan relay sama tegangan yang menyuplai pin GPIO ESP ini, Pak. Jadi misalnya jika ada konslet ataupun rusak di bagian sini, tidak akan menjalar ke Arduino ataupun node MCU. Jadi makanya di beberapa modul relay itu ada yang menggunakan optocoupler. Ini digunakan sebagai pengamannya, Pak. Nah, jadi ada transistor dan juga optocoupler yang untuk mengendalikan relay. Itu nanti kayak optocouplernya sebagai pengamannya, lalu relaynya itu untuk menyalakan relaynya. Mungkin seperti itu, Pak Faisatullah. Ya, mungkin silahkan ada yang mau ditanyakan lagi ataupun mau didiskusikan lagi, silahkan ditanyakan kita, Bapak, selama kita masih memiliki waktu pada malam ini. Mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun didiskusikan, bisa saya kembalikan lagi kepada moderator, dan jika mungkin ada pertanyaan, mungkin silahkan bisa ditanyakan di grup Telegram. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Rido yang sudah membimbing kita semua dalam pertemuan ke-8 Bootcamp Online IoT dari Indobot Academy. Bagi teman-teman yang masih ada sesuatu yang mengganjal, atau ada yang masih kurang paham, atau juga ada yang masih belum sempat untuk ditanyakan pada pertemuan Bootcamp ini, bisa melanjutkan untuk diskusinya pada grup Telegram yang sudah kami sediakan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kami akan adakan besok pada tanggal 19 Agustus, hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan sampai bertemu juga di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya